Pemirsa, manuver PKS yang menyodorkan nama Sohibul Iman sebagai wakil Anies Baswedan di Pilkada Jakarta membuat potensi munculnya poros ketiga melebar. Pasalnya, PKB tampak tidak sreg dengan manuver PKS tersebut dan di sisi lain PD Perjuangan intens mendekati PKB untuk menjajaki peluang koalisi di Jakarta. Akankah paket aman justru membuat koalisi PKS, Nasdem, PKB bubar jalan? Kami akan membahasnya bersama dengan ada juru bicara Pilkada PDI Perjuangan Aryo Seno Bagaskoro, analis komunikasi politik Henry Satrio, dan mudah-mudahan nanti bisa bergabung bersama kita Wasekjen PKB Saiful Huda. Selamat malam Mas Seno, Mas Hensat. Malam, Mas. Oke, baik. Sebagai pembuka dialog kita malam hari ini, yuk kita sama-sama dengarkan pantun dari Presiden PKS Ahmad Saiku. Naik kereta, turunnya di stasiun Sudirman. PKS ajak PKB kolaborasi di Jakarta, dukung Anies dan Sohibul Iman. Mas Hensat, pantun berisi ajakan, tapi ini adalah di momen harlahnya PKB. Apakah ini bisa membuat PKB justru semakin ingin berkolaborasi dengan PKS atau malahan semakin tidak nyaman dibuat PKS? Ya, yang jelas memang faktor Sohibul Iman itu menjadi faktor yang membuat PKB berpikir ulang, Mbak Zilvia, untuk berkolaborasi dengan Nasdem dan PKS ya. Dan per hari ini pun walaupun Surya Paloh mengatakan silahkan pilih wakilnya yang Mas Anies inginkan, tapi saya rasa Nasdem juga tahu bahwa bukan Sohibul Iman juga yang seharusnya menjadi wakilnya Mas Anies. Nah, terkait dengan Mas Anies sendiri, saya tuh meyakini Mas Anies ini maju bila ada restu dari KIM. Jadi artinya kalau kemudian kemarin Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan, itu sangat mungkin KIM dalam hal ini Pak Prabowo ataupun Pak Jokowi sudah merestui itu. Karena menurut saya kecil kemungkinannya Anies Baswedan bisa maju ke Pilgub Jakarta bila tidak ada restu dari Pak Prabowo maupun Pak Jokowi. Karena situasi hari ini adalah demokrasi siasat, bukan demokrasi original seperti apa adanya. Maka bila ada yang menawarkan posisi sebagai wakil gubernur, dia akan ikut, dia akan ambil. Tapi kalau memang belum ada yang mencalonkan, dia akan tunggu. Sama seperti pada saat posisi PKB di Pilpres kemarin. Apalagi PKB sudah memahami ada tokoh di kertas suara itu menjadi penentu. Gitu kira-kira, Mbak. Oke, jadi maksud Anda ada kemungkinan wakilnya Anies bisa saja bukan dari koalisi Nasdem, PKS dengan PKB misalnya, tapi dari luar koalisi, dari Indonesia Maju? Ya, saya merasa begitu. Merasa begitu ya? Saya menilai kalau begitu, akan mendapatkan, ya. Oke, kalau begitu soal kemungkinan PKB ini malahan bersatu dengan PDI Perjuangan karena PKB-nya tidak sreg dengan PKS. Saya tanya dulu ke Mas Seno. Mas Seno, apakah memang PDI Perjuangan saat ini melihat ada peluang di tengah ketidaksrekannya PKB dengan PKS ini yang menyodorkan Sohibul Iman, disitulah PDI Perjuangan bisa masuk mengajak PKB berkoalisi dan membentuk poros tersendiri? Ya, saya mau jawab dengan pantun juga, Mbak Silvi. Jalan-jalan ke Cipayung, janur merah belum melengkung. Jadi sabar dulu semuanya. Artinya kita masih dalam tahapan proses, dalam pilkada manapun. Bahwa komunikasi politik dengan partai-partai, berbagai partai-partai kita lakukan, ya di daerah-daerah di mana tidak sestrategis peran etalase Jakarta misalnya di kabupaten kota kita melakukan fokus-fokus, sudah banyak kami membangun kerjasama politik dengan partai-partai lain. Di provinsi-provinsi, beberapa provinsi pun juga sama, termasuk dengan PKB di Jawa Timur misalnya kami cukup intens akhir-akhir ini. Artinya komunikasi politik itu tidak hanya untuk Jakarta tapi juga untuk banyak daerah lain. Dan itu bisa dikonfirmasi sudah kami lakukan selama ini.
Tetapi Jakarta ini kan memang daerah yang istimewa. Artinya dari tahun ke tahun selalu di masa injury time itu malah nama-nama yang definitif muncul. Nama-nama yang sebelumnya tidak ada, yang itu menimbulkan efek shock, efeknya ada, gitu. Itu malah muncul di menit-menit akhir. Maka pertimbangan kami pun macam-macam. Bahwa satu, kami dipercaya oleh masyarakat pernah misalnya memenangkan pemilu eksekutif dan legislatif, memiliki gubernur dan ketua DPRD di Jakarta adalah satu fakta sejarah. Artinya bonding PDI Perjuangan dengan Jakarta ini ada landasan historisnya. Sehingga tentu kader di sini memiliki harapan untuk memprioritaskan kader internal bisa ikut berkontestasi. Apakah itu di posisi gubernur atau wakil gubernur, itulah yang kita bicarakan. Tapi ada harapan bahwa kader internal kami bisa maju. Tentu menjadi menarik kalau kita lihat metodologi survei, bahwa akhir-akhir ini tiba-tiba di survei terakhir muncul misalnya nama kader kami Pak Basuki Cahayapurnama yang dari awal memang menjadi salah satu kader di list penjaringan dan pengerucutan nama. Ini muncul namanya, padahal beberapa tahun terakhir beliau relatif jarang bicara politik kalau dibandingkan kandidat yang lain karena bertugas di BUMN. Nah ini menjadi satu catatan variabel lain. Oh ternyata ada memori kolektif masyarakat Jakarta yang merindukan kepemimpinan dengan gaya teknokratiknya Pak Ahok. Nah ini jadi variabel juga. Iya, kalau begitu Mas Heno, seiring dengan semakin aktifnya nih Pak Ahok, seperti mulai aktif kembali ya di panggung, di berbagai panggung. Apakah ini menjadi sinyal bahwa PDI Perjuangan sudah siap mengusung kadernya sendiri, yaitu Pak Ahok, tapi kita tahu PDI Perjuangan belum punya tiket, maka tentu saja harus mencari kawan koalisi. Pertanyaannya di sini, apakah memang PKB adalah target utama kawan koalisi PDI Perjuangan di Jakarta? Tidak ada target khusus ya untuk membangun komunikasi atau kerjasama politik. Artinya di dalam konteks pemilu kami melakukan banyak sekali penjajakan. Targetnya adalah bukan dengan siapa, tapi gagasannya apa. Ini kalau kita bisa menemukan gagasan yang sama, yang bisa layak kita perjuangkan, masalah kecocokan untuk melakukan kerjasama politik itu bisa dibicarakan lebih lanjut. Nah, gagasannya apa sih yang kami usungkan di semua daerah? Gagasannya sebenarnya sama, bahwa siapapun di situ, tidak peduli privilege-nya, tidak peduli latar belakangnya, dia bisa jadi pemimpin kok. Dia boleh punya hak konstitusional untuk jadi pemimpin. Itu yang kami bangun di semua daerah, termasuk Jakarta yang jadi etalase utama gitu. Nah, jadi kerjasama politik ini harus diawali dengan kesamaan gagasan terlebih dahulu. Nah, di Jakarta kita sedang melakukan mix and match itu, simulasi, analisis mendalam, termasuk pengurutan gagasan. Kira-kira siapa sih yang bisa merepresentasikan nilai itu dan akan komit dengan variabel nilai yang kita memang miliki dari awal. PKB menjadi kader komunikasi iya, tapi bukan berarti partai-partai lain tidak. Bahkan nama Pak Anies Baswedan misalnya itu kan diusulkan oleh DPD kami. Jadi DPD Jakarta itu mengusulkan banyak nama. Dari internal ada Mas Pras misalnya, lalu dari eksternal ada Pak Anies. Sehingga tentu ini membuka ruang negosiasi, ngobrol, demokrasi kita jadi hidup. Tetapi masalah keputusan tentu harus ada tahapan-tahapan yang dilalui. Itu Mbak. Kalau tidak hanya dengan PKB, Mas Seno, boleh kami tahu PDI Perjuangan itu sedang menjajaki komunikasi politik dengan partai mana lagi ya selain PKB untuk di Jakarta? Ya hampir semua partai pasti ngobrol. Artinya kalau bicara tentang pilkada itu kan nggak di satu daerah aja. Masalah itu nyenggol-nyenggol ke Jakarta tentu pasti terjadi di dalam proses komunikasi politik. Tapi ini satu hal yang saya rasa dilakukan oleh semua partai politik. Bagaimanapun di Jakarta kami juga secara legislatif sebagai partai memiliki basis yang cukup kuat di misalnya Jakarta Utara dan Jakarta Barat. Yang mana ini tentu menjadi satu modal yang penting kalau bicara tentang pergerakan mesin politik di pilkada. Nah, misalnya ada nama muncul Pak Andika mau dikawinkan. Ini kan jadi sesuatu yang menarik karena dalam konteks ini ada pilkada serentak. Padahal di Jawa Tengah juga banyak yang nyebut-nyebut gitu bahwa ini cocok kalau Pak Andika maju. Nah, ini tentu menambah variabel yang harus kita pikirkan gitu. Nggak bisa serta-merta langsung kita putuskan karena ada terjadi daerah-daerah lain juga yang mengalami pemilu. Gitu Mas Silvi. Baik, oke. Mas Hensat, kita belum dapat jawaban yang spesifik yang sebetulnya ya. Tapi kalau berdasarkan analisa Anda, apakah dengan kondisi PKB, PKS saat ini itu sangat membuka peluang justru PKB akan berkoalisi dengan PDI Perjuangan? Ya, kalau itu sih saya
harapannya supaya bisa ada satu poros lagi, walaupun per hari ini kondisi politiknya memungkinkan PDI Perjuangan akhirnya tidak bisa mengusung sendiri. Jadi artinya PDI Perjuangan akan kehilangan kesempatan untuk ikut kontestasi karena semuanya berada dalam satu M, sehingga Perjuangan bekerja sama. Nah, itu adalah opsi yang pertama. Maka menurut saya harus ada kecepatan ekstra cepat dari PKB dan PDI Perjuangan. Bila ingin maju, ya PDI Perjuangan harus segera meminang PKB, menawarkan posisi wakil. Kalau tidak, sangat mungkin PDI Perjuangan tidak bisa mendorong calonnya di Jakarta. Gitu, Mbak Sylvia. Oke. Bagaimana itu Mas Heno? PDI Perjuangan harus cepat ini menggandeng PKB untuk mengamankan tiket ke Pilkada Jakarta. Ya itu kan kalau skenarionya ada 3 poros kekuatan. Tapi kita masih belum tahu ini 3 poros atau 2 poros saja kan. Artinya apakah nama Anies sama sekali tidak dibicarakan, kan masih dalam tahapan proses juga. Dan ini belum pendaftaran ke KPU. Artinya sangat mungkin terjadi 2 skenario tersebut. Apakah 2 poros atau 3 poros bisa saja. Tapi pada prinsipnya kami punya kepentingan tentu saja sebagai partai politik untuk memastikan adanya masukan aspirasi ke kami bahwa kader kami sebaiknya ikut berkontestasi itu bisa bekerja juga di Jakarta. Jadi poinnya di situ, Mbak. Dan ini sedang kami lakukan terus penjajakan, tidak hanya dengan 1 partai politik, 2 partai politik, termasuk dengan tokoh-tokoh. Nama-nama tokoh yang masuk di dalam radar survei misalnya, ini kami lakukan komunikasi politik juga. Prinsipnya begitu. Oke. Mas Hensat, Anda melihat sebetulnya PKB ini tidak seret dengan nama Sohibul Imannya, kalau diganti dengan kader lain yang sama-sama di PKS mungkin masih bisa, atau memang dari awal PKB ini juga mengincar kursi wakil gubernur bersama dengan Anies Baswedan. Kita akan bahas lebih lanjut usai jeda pemirsa, tetaplah di Prime Time News. Dukungan partai politik bagi Anies Baswedan untuk maju di pemilihan Gubernur Jakarta telah memenuhi ambang batas pencalonan. Praktis, Anies kini mengantongi sekitar 39 kursi DPRD dari PKS, Nasdem, dan PKB. Jumlah itu melampaui syarat untuk Anies mendaftarkan diri sebagai calon gubernur. Dengan situasi itu, lantas, siapa figur yang berani menantang Anies bertarung merebut Jakarta 1? Baik PDI Perjuangan dan parpol-parpol di Koalisi Indonesia Maju saat ini masih berhitung siapa figur yang mampu menyaingi Anies. Ini tentu situasi yang sulit untuk mereka, karena berdasarkan survei, Anies saat ini adalah figur yang belum tertandingi. Keputusan atau pengumuman seperti ini dari awal sudah kita hitung bahwa sebagai sebuah kemungkinan. Jadi kita sudah exercise uji coba terhadap kemungkinan keputusan ini dan pada waktunya nanti kami akan umumkan calon yang akan kita umumkan untuk menjadi calon gubernur di daerah Jakarta ini. Artinya Kim tidak khawatir jika melawan Anies? Enggak. Menang ya Pak? Enggak, Pak Prabowo aja di Jakarta menang dengan Anies. Ini yang sekarang sedang kita ramu, komunikasi tetap kita jaga dengan teman-teman Kim. Tapi juga sambil kan kita menyampaikan ya, misalnya Ridwan Kamil itu sebenarnya ya kalau memang mau menang dan Jawa kita Barat ingin lah. menang sama-sama, itu kenapa nggak di Jawa Barat? Nah Jakarta kita bicarakan kayak mana? Itu positioning Golkar per hari ini. Kita tidak akan terpengaruh sama pernyataan Kim, kita tidak akan terpengaruh sama pernyataan siapa-siapa. Kita hanya akan bisa berpengaruh ketika rakyat memintanya. Permintaan Kim nggak akan berpengaruh sama kita, tapi kalau permintaan rakyat pasti kita ikuti. Majunya Anies dengan dukungan PKS, Nasdem, dan PKB memberikan gambaran peta kekuatan Pilkada Jakarta. Dengan sejumlah parpol yang belum mengusung kandidat, bukan tidak mungkin Pilkada Jakarta akan diikuti 3 poros. Potensi poros ketiga itu sangat memungkinkan, terutama bagi posisi yang sekarang belum clear, yaitu PDIP dan PKB. Jadi poros 3 itu kemungkinan besar siapa aja? Kemungkinan 2 itu, karena PKB memiliki sekitar 10 kursi, kemudian PDIP memiliki 15 kursi, dan itu sudah cukup memenuhi syarat 20% di Jakarta. Dan
sepertinya PKB juga berhitung karena yang dilakukan PKS ini kan menjalankan ilmunya PKB di Pilpres kemarin. Ya itu kemarin wakilnya dikasih. Deklarasi Amin itu kan ngedil antara Pak Surya Paloh dengan Caimin. Adapun kemudian waktu itu yang PKS sudah berdarah-darah dari awal ikut mengkampanyekan, itu di fait accompli. Lo mau ikut syukur alhamdulillah, nggak ikut ya udah nggak apa-apa. Akhirnya kemudian difotokopi oleh PKS di Jakarta. Namun Anies tetap harus waspada. Elektabilitas yang tinggi tentu bukan satu-satunya jaminan. Karena faktor pendamping juga harus Anies pertimbangkan. Tim Liputan, Metro TV. Kembali lagi pemirsa, Mas Hensat, analisa Anda sebetulnya kenapa sih PKB itu tidak sreg dengan Sohibul Iman? Karena faktor Sohibul Imannya atau karena PKB memang mau kadernya sendiri yang menjadi wakil Anies? Ya tentunya itu ya, yang diharapkan mungkin perhitungannya Anies itu adalah PKS sehingga wakilnya bisa dari yang lain. Nah ini kan perhitungan-perhitungan seperti ini yang belum clear hingga saat ini. Walaupun menurut saya memang keinginan PKB untuk jadi atau masuk ke dalam kertas suara itu adalah hal selanjutnya, walaupun mereka ada keinginan juga untuk berterima kasih ke warga Jakarta karena kursinya naik, maka akan bela Anies. Tapi kan kepentingan partai nampaknya didahulukan ya. Dengan hadir di kertas suara ternyata memang jauh lebih menguntungkan buat PKB daripada tidak sama sekali. Lagi pula kalau kita lihat bila nanti jadi kerjasama antara PDI Perjuangan dan PKB, ini kan bukan saja kerjasama yang pertama. Bayangkan saja kalau koalisi ini terjadi atau kerjasama ini terjadi, maka konstelasi Jakarta dan Jawa Timur, PKB dan PDI Perjuangan bersama-sama itu akan seiring sejalan gitu ya. Dan kalau kita analogikan kan PKB yang banteng gitu ya dengan hijaunya PDIP yang banteng dengan hijaunya PKB kan cocok juga tuh. Banteng kan sama rumput saling menguatkan. Jadi memang itu menurut saya sih sebuah jalan. Memang ada satu hal lagi yang kalau di Jakarta itu adalah persoalan rezim. Karena memang tidak mudah membuat PKB akhirnya yang tadinya sudah mengklaim mendukung Prabowo kemudian akhirnya meninggalkan kubu Prabowo lagi. Pilkada Jakarta ini, walaupun banyak yang berkata bahwa pilpres atau nasional itu berbeda dengan pilkada. Maka itu tadi kalau menurut saya PDI Perjuangan kalau memang mau mengajukan atau mau menjadi partai pengusung di Jakarta, dia harus cepat untuk mendapatkan dukungan dari PKB. Oke. Dan yang harus ditawarkan oleh PDI Perjuangan ke PKB keberanian gitu. Baik. Mas Hensat, siapa sih pasangan yang paling potensial terbentuk kalau PDI Perjuangan jadi kolab dengan PKB? Siapa? Ahok, Ida Fauzia atau siapa menurut Anda? Ya dari PDI Perjuangan kan antara Pak Ahok, Pak Andika belum firm ya. Ajukan atau Pak Ahok. Tapi yang jelas kalau di PKB saya nama-nama yang diterima seperti Pak Hasbi Allah itu juga diterima. Ibu Ida Fauzia juga bisa terima. Tapi ini kan lawan incumbent ya, Anies Baswedan yang juga pada saat pilpres bersama PKB. Jadi kalau Mbak Zilvia kira-kira siapa, mungkin Andika Ibu Fauzia akan menjadi pasangan yang cukup ideal ya, mewakili kaum perempuan. Oke. Mas Eno, apakah komunikasi PDI Perjuangan dengan PKB sudah sampai tahap untuk exercise nama-nama siapa yang mau dipasangkan dari PDI Perjuangan dan PKB? Itu dipimpin langsung secara serius ya oleh teman-teman DPP yang melakukan komunikasi politik. Pak Ahmad Basarah melakukan penjajakan terus-menerus, komunikasi terus terkait dengan kesamaan-kesamaan itu. Gagasannya sama enggak, programnya sama enggak, kesamaan sejarahnya sama atau tidak. Lalu nama-nama tentu semuanya digodok, artinya simulasi atau analisis itu terjadi terus-menerus gitu. Dan dengan teman-teman partai-partai dimanapun di setiap daerah dilakukan hal semacam itu. Dengan PKB pun di Jawa Timur juga kita semakin intens. Artinya banyak tempat kami melakukan penjajakan. Tapi Jakarta sekali lagi Mbak, ini daerah yang
saya kira sangat seksi, saya kira sangat menjadi pusat perhatian dari seluruh elemen politik yang ada, dan ini akan sangat berkorelasi sebenarnya dengan pemilu selanjutnya, baik di Pilgub maupun di Pilpres 2029. Sehingga tentu kami tidak boleh gegabah, kami tidak boleh sembrono, dan kami harus menghitung betul langkahnya. Lebih baik berhati-hati bagi kami daripada muncul di awal lalu kemudian memungkinkan ruang untuk berubah-ubah. Kami rasa nanti buat PDI Perjuangan lebih baik kami matang dulu, sematang mungkin baru kami melakukan suatu pengumuman yang dilakukan oleh Ketua Umum. Jadi kalau saya spill sekarang kayaknya surprise atau wow efeknya akan berkurang nanti pada saat diumumkan kurang lebih. Tapi nama Anies masih jadi salah satu kandidat dari PDI Perjuangan ya, Mas Seno? Iya, tentu itu diusulkan oleh DPD, Mas Anies. Artinya kami juga pertimbangkan betul nama beliau. Tetapi kan sekali lagi ada satu dorongan secara internal bahwa kita juga harus mengajukan calon di Jakarta untuk kontestasi sebagai etalase politik. Saya rasa itu berjalan beriringan ya dengan potensi skenario-skenario lain. Oke, kalau begitu kita akan lihat ya skenario apa yang akan terjadi ke depan. Terima kasih Mas Heno dan juga Mas Hensat sudah bergabung bersama kami di Prime Time News hari ini.